Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi di mata kuliah Faktor Manusia dalam K3 bersama saya Tubagus Dwika Yuwantoko. Pada sesi kali ini, saya akan coba memaparkan salah satu konsep yang cukup populer dan sering diterapkan khususnya dalam bidang ilmu faktor manusia. Konsep ini disebut dengan situation awareness atau kesadaran situasi. Istilah situation awareness atau kesadaran situasi ini pertama kali muncul pada saat Perang Dunia I, di mana topik ataupun isu terkait situation awareness ini menjadi penting dipakai untuk memahami kondisi musuh pada saat berperang. Kemudian penelitian dan pengembangan situation awareness ini mulai banyak dilakukan pada tahun 1990-an, khususnya pada industri aviasi atau penerbangan, baik pada pilot maupun pada air traffic controller. Selain itu, istilah dari situation awareness ini juga sering muncul pada beberapa laporan investigasi kecelakaan-kecelakaan besar, khususnya di sektor penerbangan. Contohnya seperti ditulis sebagai poor of situation awareness atau lack of situation awareness. Ya, artinya kesadaran situasi yang kurang memadai, baik dari pilot ataupun dari air traffic controller. Ini menjadi salah satu penyebab utama dalam terjadinya kecelakaan. Kemudian beberapa ahli juga menyebutkan bahwa konsep dari situation awareness ini menjadi penting, terutama untuk memahami dan memprediksi bagaimana performa manusia dalam sistem ataupun industri yang kompleks. Keselamatan dan performa kerja yang efisien dalam sistem sosioteknis yang kompleks ini dapat bergantung bagaimana tingkatan ataupun kemampuan situation awareness dari operator ataupun pekerja yang terlibat. Lalu apa sih definisi atau pengertian dari situation awareness? Di sini saya mengutip dari beberapa ahli maupun institusi. Yang pertama, saya mengutip definisi dari Health and Safety Executive UK pada tahun 2012. Jadi situation awareness merupakan kesadaran terhadap apa yang terjadi di sekitar, di mana kita sedang berada, di mana seharusnya kita berada, dan bagaimana kondisi-kondisi elemen-elemen, baik itu manusia, benda, peralatan lingkungan di sekitar kita, apakah ini menjadi ancaman bagi keselamatan dan kesehatan kita atau tidak. Kemudian ada pun definisi yang cukup populer atau cukup banyak dikutip hingga saat ini, yaitu definisi dari Ainslie pada tahun 1995. Jadi, menurut Ainslie, situation awareness merupakan persepsi terhadap unsur-unsur atau elemen di lingkungan sekitar kita dalam ruang dan waktu, kemudian pemahaman akan maknanya, dan proyeksi kondisi atau keadaannya di masa depan. Kemudian definisi yang ketiga, ini oleh Salmon et al. Pada tahun 2009. Jadi situation awareness merupakan istilah yang cukup sering digunakan dalam bidang ilmu human factors untuk menggambarkan tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap situasi yang mereka hadapi dalam rangka untuk mencapai kesuksesan bagi kinerja dan tugasnya. Jadi dapat kita sintesiskan bahwa situation awareness ini merupakan sebuah produk kognitif untuk menggambarkan tingkat kesadaran dari individu terhadap situasi maupun pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi di sekitarnya atau what's going on. Selain itu, situation awareness juga dapat kita gambarkan sebagai suatu rantai komponen pemrosesan informasi atau information processing melalui persepsi lalu mengarah pada proses pengambilan keputusan atau decision making dan tindakan. Kemudian di sini terdapat model situation awareness yang cukup populer digunakan dalam bidang human factors. Ini model situation awareness dari Ainslie pada tahun 1995. Di sini menurut Ainslie, situation awareness dapat digambarkan menjadi 3 level atau 3 tingkatan. Yang mana pada tingkat 1 adalah persepsi terhadap elemen-elemen di sekitarnya. Kemudian level 2 yaitu comprehension atau pemahaman terhadap situasi. Kemudian level 3 adalah proyeksi bagaimana status ataupun kondisi di masa yang akan datang. Jadi dalam model ini dapat kita lihat bahwa seseorang yang memiliki situation awareness yang baik itu harus memenuhi 3 tingkatan ini. Pada tingkatan 1, jadi seseorang itu sadar, mengetahui atau dapat memperhatikan informasi dari unsur-unsur atau elemen yang ada di sekitarnya. Kemudian pada level 2, selain ia sadar, seseorang juga harus bisa memahami atau mengetahui makna ataupun arti secara signifikan dari unsur-unsur yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian pada level 3, bagaimana seseorang dapat mengantisipasi atau memprediksi
kondisi yang dapat terjadi secara akurat apabila terdapat intervensi ataupun tindakan yang dapat mengubah kondisi dari elemen ataupun unsur yang ada di lingkungan. Nah, ketiga tingkatan dari situation awareness ini nanti akan mempengaruhi bagaimana keputusan seseorang dan mempengaruhi bagaimana tindakan dari seseorang. Berdasarkan model situation awareness yang digambarkan oleh Ensley ini, dapat kita lihat bahwa situation awareness seseorang itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor individu, yaitu dapat berupa pengalaman, bagaimana pengetahuannya, kompetensinya, dan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan pada seseorang. Kemudian ada juga faktor tugas dan sistem, ini berupa bagaimana kompleksitas dari suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan, kemudian jelas atau tidaknya instruksi yang diberikan, beban kerjanya, desain lingkungan, ataupun peralatan yang sedang digunakan. Nah, di sini konsep dari situation awareness ini menjadi penting dalam hal apakah decision making ataupun keputusan dari seseorang itu akan baik atau tidak. Ini bergantung dari kesadaran situasi yang dimiliki dari individu tersebut. Apakah individu tersebut sudah cukup memahami atau sudah dapat memprediksi atau hanya sadar saja atau berpersepsi terhadap elemen-elemen di sekitarnya namun tidak begitu paham. Maka dari itu, situation awareness ini juga dapat dilihat sebagai kemampuan yang perlu dikembangkan karena hal ini mempengaruhi bagaimana kinerja dari seorang individu. Nah, konsep dari situation awareness ini juga telah diterapkan dalam berbagai macam sektor industri. Seperti yang kita tahu tadi di awal bahwa konsep situation awareness ini juga banyak diterapkan pada industri militer ataupun pertahanan, kemudian pada industri penerbangan, khususnya pada pilot dan air traffic controller, kemudian juga banyak diterapkan pada industri pelayanan kesehatan, karena kita tahu bahwa di pelayanan kesehatan itu juga terdapat aktivitas-aktivitas kritis, khususnya pada saat operasi gitu ya. Kemudian juga diterapkan pada industri transportasi lain seperti kereta api, pada industri pelayaran, bahkan akhir-akhir ini juga terdapat penelitian untuk melihat bagaimana kesadaran situasi pada industri olahraga atau sports. Selain itu juga terdapat banyak penelitian untuk melihat bagaimana situation awareness pada petugas emergensi seperti driver ambulans. Selain itu, situation awareness ini juga disebutkan menjadi salah satu core kompetensi dari 9 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pilot. Jadi dalam industri penerbangan ini penerapan dari situation awareness sudah sering digunakan, khususnya dalam pelatihan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pilot. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep situation awareness atau kesadaran situasi. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.